Liga Inggris menyampaikan tuduhan terhadap Manchester City terkait dugaan pelanggaran peraturan FFP atau Financial Fair Play yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 kasus. Pelanggaran ini dapat membuat mereka mendapat sanksi pengurangan poin di klasemen sementara musim ini, atau bahkan terdegradasi ke divisi Championship atau divisi kedua sepak bola Inggris. Seluruh dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan kontrak pemain, pelatih, sponsor yang berlangsung selama hampir 10 tahun. Perlu diingat bahwa beberapa tahun sebelumnya, City mendapat tuduhan oleh UEFA atau Asosiasi Sepak Bola Eropa bahwa mereka melanggar peraturan FFP dan sebagai hukuman, City dilarang tampil dalam kompetisi Liga Champions maupun kompetisi Eropa lainnya selama 2 musim. Tetapi klub Liga Inggris itu mengajukan banding ke pengadilan arbitras olahraga, yang kemudian memberikan keputusan menguntungkan bagi Manchester City dan pada akhirnya City hanya diberi hukuman berupa denda saja. Berikut kami akan memberi penjelasan mengenai peraturan Financial Fair Play dan aspek utama yang telah direvisi pada tahun 2022. Peraturan ini dibuat pada tahun 2009 dengan niat untuk meningkatkan kondisi dan kesehatan finansial di tingkat klub sepak bola Eropa. Langkah utama dari peraturan ini adalah untuk mencegah berbagai klub melakukan pengeluaran lebih dari pendapatan mereka yang tentu saja akan mengancam eksistensi mereka sebagai klub, terutama terkait risiko akumulasi utang. Salah satu perubahan besar dari peraturan ini adalah sebuah klub tidak boleh memiliki perbedaan antara pengeluaran dan pendapatan dari transfer yang melebihi 100 juta euro. Awalnya, nilai yang diterapkan peraturan ini adalah 30 juta euro, tetapi akhirnya dirubah menjadi 100 juta euro. Dalam perubahan yang diterapkan, selain dari pendapatan dan pengeluaran transfer, pengawasan juga diterapkan pada tingkat gaji pemain dan utang klub. Nilai pengeluaran bersih dari setiap tim juga diawasi secara ketat yang harus bernilai positif dengan perbedaan maksimal senilai 5 juta euro. UEFA memiliki komite khusus sebagai komite pengawasan finansial klub yang memiliki wewenang untuk mendapatkan laporan keuangan klub dalam periode 3 musim terakhir. Tahun keuangan UEFA dimulai pada 1 Juli setiap tahunnya. Itu yang menjadi alasan mengapa klub kadang menunggu sampai 2 Juli untuk menyelesaikan proses transfer, agar tidak masuk ke pembukuan keuangan tahun sebelumnya yang sudah besar nilainya. Perlu diingat juga bahwa seluruh peraturan finansial ini hanya berlaku bagi klub yang lolos dalam kompetisi tingkat Eropa di bawah naungan UEFA, mulai dari Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi Eropa. Ada sanksi bagi klub-klub yang tidak mematuhi regulasi FFP. Di antara bentuk sanksi itu adalah denda, pengurangan poin, penahanan pendapatan yang diperoleh dari kompetisi UEFA, seperti pendapatan hak siar, hadiah juara maupun penjualan tiket. Larangan mendaftarkan pemain baru untuk kompetisi UEFA. Diskualifikasi dari kompetisi yang sedang berlangsung atau kompetisi di masa depan. Penarikan trofi atau pendapatan yang sejauh ini belum diterapkan karena merupakan sanksi terberat. Lalu, klub apa saja yang pernah mendapat sanksi dari UEFA terkait pelanggaran FFP? Manchester City dan PSG pernah mendapat sanksi pada tahun 2014 dan diberi sanksi denda yang signifikan, serta hanya dapat mendaftarkan 21 pemain dari jatah 25 pemain pada kompetisi tingkat Eropa. Selain itu, Galatasaray pada tahun 2016, Malaga pada tahun 2013. Dan AC Milan pada tahun 2018 juga mendapat sanksi akibat pelanggaran peraturan FFP.
Akankah Manchester City lolos dari hukuman berat seperti dulu? Ataukah ini awal kehancuran buat Manchester City?